Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novilena Sari, NPM 181600090. Di sini saya menjelaskan bagian 2.1 yaitu model penelitian tindakan kelas. Pada prinsipnya, penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research atau CAR bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam kelas. Adapun model-model yang dapat diterapkan atau digunakan dalam PTK diantaranya yang pertama yaitu model Kurt-Lewin. Model ini merupakan model dasar dari PTK lainnya karena beliau yang pertama memperkenalkan PTK tersebut. Menurut model ini ada 4 komponen atau 4 tahap di dalam PTK, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua ada tindakan atau action, yang ketiga ada pengamatan atau observing, dan yang terakhir ada refleksi atau reflecting. Kemudian yang kedua yaitu model Chemis dan MC Taggart. Model ini merupakan pengembangan dari model Kurt-Lewin tadi. Pada model ini, komponen-komponen tindakan dan pengamatan disatukan dengan alasan dalam praktek keduanya tidak dapat dipisahkan. Pada model ini terdiri dari untaian-untaian yang di dalamnya terdiri atas kegiatan perencanaan, kegiatan tindakan, kegiatan pengamatan, dan kegiatan refleksi. Dalam satu untaian terdiri dari 4 kegiatan atau 4 komponen yang disebut dengan satu siklus. Penelitian tindakan kelas pada umumnya terdiri atas beberapa buah siklus. Nama saya Kurnia Ratnasari, NPM 181600076. Di sini saya akan membacakan poin 2.2 mengenai usulan PTK pada makalah implementasi penelitian tindakan kelas. Nah, pada poin usulan PTK ini terdapat 2 poin penting, di mana usulan PTK itu terdiri dari bagian pendahuluan dan juga bagian isi. Bagian pendahuluan ini meliputi halaman judul. Nah, di judul ini menyangkut judul dan juga studi yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat peneliti. Nah, peneliti ini meliputi nama, gelar, golongan, pangkat, dan asal lembaga. Kemudian yang ketiga ada lokasi penelitian. Yang keempat ada lamanya penelitian. Keenam ada biaya yang diusulkan. Yang ketujuh ada sumber dana, yaitu sumber dana ini akan berasal dari mana. Kemudian selanjutnya ada tempat tanggal pembuatannya, dan yang terakhir adalah tanda tangan penelitian yang disetujui oleh kepala sekolah. Baik, saya Fitriana 54 akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Kurnia. Bagian isi usulan penelitian PTK. Yang pertama itu ada judul. Judul hendaknya mencerminkan antara lain permasalahan, tindakan sebagai upaya pemecahan, singkat, jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan itu ada A, latar belakang masalah, berisi tentang 1. Fakta-fakta yang mendukung yang berasal dari pengalaman guru, jadi berisi identifikasi masalah. Yang kedua, argumentasi teoritik tentang masalah yang dipilih. Yang ketiga, hasil penelitian terdahulu jika ada. Yang keempat, alasan pentingnya penelitian tindakan dilakukan. Yang B, rumusan masalah, berisi uraian yang menjelaskan 1. Kesenjangan antara situasi yang diinginkan dengan yang ada yang dapat dipecahkan. 2. Rancangan tindakan pembelajaran yang mempunyai landasan konseptual. 3. Dinyatakan dalam suatu kalimatnya. Lalu yang selanjutnya yaitu C. Tujuan penelitian dirumuskan. Yang pertama itu secara tegas, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui suatu penelitian tindakan. Yang kedua, objektif atau dapat dikuantifikasikan. Yang D, manfaat hasil penelitian. Hasil manfaat atau sumbangan hasil penelitian khususnya bagi yang pertama peserta didik, yang kedua guru pelaksana, yang ketiga kalangan guru pada umumnya, yang keempat LPTK sebagai penghasil guru. Lalu yang selanjutnya yaitu 3, kerangka teoritik dan hipotesis tindakan. Yang A, kajian teori yang relevan yang mendasari penelitian tindakan kelas. B, tindakan diyakini akan terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan. Yang C, tindakan ini yang dituangkan dalam hipotesis tindakan dalam rangka
pemecahan masalah. Lalu yang selanjutnya yaitu 4, rancangan penelitian. Yang pertama atau yang A, setting penelitian dan latar belakang. Subjek penelitian berisi karakteristik lokasi dan karakteristik subjek penelitian. B, rencana tindakan. Rencana tindakan meliputi yang pertama itu perencanaan yang berupa A, skenario tindakan pembelajaran, B, pengadaan alat dan pelaksanaan tindakan, yang C, personil yang akan dilibatkan, yang D, hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan. Lalu yang selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan tindakannya itu deskripsi tindakannya yang diterapkan, skenario kerja tindakan, perbaikan serta prosedur tindakan. 3, rencana perekaman atau pencatatan data dan pengolahan serta penafsiran data. Lalu yang keempat yaitu analisis dan refleksi, yaitu yang A, prosedur analisis, yang B, refleksi berkenaan dengan proses, yang C, dampak tindakan perbaikan, yang D, kriteria dan rencana bagi tindakan siklus berikutnya. Lalu yang C itu data dan cara pengumpulan. Teknik pengumpulan data antara lain yang pertama itu pengamatan partisipatif, 2, pembuatan jurnal harian, 3, observasi aktivitas kelas, yang 4, pengukuran hasil belajar, yang kelima, rencana anggaran. Rencana anggaran itu ada yang A, honorarium, B, perjalanan, C, bahan habis pakai dan alat, D, pengumpulan data, E, analisis data, F, penyusunan laporan, G, seminar, H, penggandaan. Lalu yang keenam itu jadwal penelitian. Yang ketujuh daftar pustaka. Daftar pustaka yang benar-benar dipakai dalam penyusunan proposal dan disusun menurut abjad. Yang kedelapan yaitu lampiran. Lampiran itu yang A, biodata biodata itu dari peneliti atau ketua tim peneliti dan anggota peneliti. Yang B, hal-hal lain yang terkait dengan PTK. Nama saya Fiona Ferani Putri, MPM 18160151. Di sini saya akan memaparkan materi 2.3, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkahnya ada ide awal. Ide awal itu terdiri dari yang pertama ada prasurvei atau temuan awal. Prasurvei perlu dilakukan bila guru akan melaksanakan PTK di sekolah lain yang bukan di kelas selama ini diajar. Terus poin selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis ini guru yang akan melakukan PTK di kelas lain di sekolahnya perlu melakukan diagnosis. Diagnosis itu sendiri yaitu menentukan kelemah-kelemahan apa yang terjadi di kelas tersebut. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan itu ada 2 jenis. Yang pertama perencanaan umum, yang kedua perencanaan khusus. Selanjutnya ada implementasi tindakan. Implementasi tindakan merupakan realisasi dari tindakan yang telah direncanakan yang berbentuk satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Poin selanjutnya ada observasi. Observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh guru atau kolaborator. Hal yang harus dicatat saat observasi atau monitoring adalah semua hal yang terjadi di kelas penelitian seperti mengenai kinerja guru, situasi kelas, perilaku sikap peserta didik, penyajian materi, dan penyerapan peserta didik terhadap materi. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah upaya evaluasi yang dilakukan oleh kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilaksanakan. Selanjutnya ada penyusunan laporan. Laporan penelitian disusun setelah penelitian selesai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan.